Om, lo plastik UV enaknya biasa pakai yang udah dikasih lubang dijahit pinggirnya. Ya tergantung teman-teman. Kalau saya lebih enak ya kita pasang menggunakan reng, jadi nggak usah jahitan. Menggunakan reng di seklip ini teman-teman. Ya nih, nah di sini pas ada materi nih, ya pas ada materi. Nah teman-teman gunakan kan usuk dipasang reng. Dipasang reng seperti ini, nanti plastiknya dimasukkan seperti ini, ya, dimasukkan seperti ini. Terus nanti untuk mengunci dikasih reng lagi. Seperti ini. Ini secara otomatis plastik akan kencang. Ya, teorinya seperti itu. Jadi terserah teman-teman. Kalau saya biasa menggunakan seperti ini. Nanti plastiknya kencang teman-teman, ditarik, langsung ditembak, des rapi. Kita membutuhkan reng 2 untuk menjepit. Aduh ribet ya, ini nggak apa-apa, namanya ilmu itu perlu disampaikan seperti ini biar teman-teman nggak bingung. Ya karena kemarin pada bingung cara nempelin plastik, enak angin kuat tuh. Wah kuat itu. Yang penting tarikannya masangnya di siang hari. Buat teman-teman yang masang plastik UV, saya sarankan plastik UV-nya digelar dulu. Nanti digelar itu sekitar siang, nanti jam 2 baru ditarik. Biar apa? Biar plastik ini memuai dulu, lentur. Nanti kita tarik bareng, baru ditempel. Ibaratnya kenceng kan? Kita tarik kenceng baru ditempel, gitu. Ya. Ditembak apanya? Susi hatinya. Untuk media tanamnya yang bagus gimana? Yang bagus gunakan sekam bakar, sekam lapuk, tanam mus bambu. Ya ini untuk penanaman awal. Untuk penanaman awal. Ini saya carikan media tanam yang tidak beresiko untuk teman-teman. Kok enggak? Aku capek teman-teman berdiri ini dari pagi, makanya penonton saya nggak banyak ya. Total tayangan saya rendah ini, nggak seperti biasanya. Total tayangan saya ini hanya 1.800. Karena saya terus terang tadi pagi itu tidak berdiri dan tidak jalan-jalan dan tidak sepil-sepil, jadi mereka itu tidak tertarik, ya tidak tertarik. Kenapa? Karena ya memang live saya itu kalau terlalu lama menampilkan wajah seperti ini nggak banyak menariknya, ya tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman yang setia di sini menemani saya terus. Kalau nggak pakai humus bambu gimana? Nggak apa-apa. Ini kan termasuk kalau ditanya bagusnya ya, itu saya kasih yang bagus. Jadi kalau teman-teman memang nggak ada humus bambu ya nggak apa-apa. Kita cukup gunakan sekam lapuk. Ya kamu kemarin kan nanya sekam lapuk. Sekam lapuk itu kulit padi yang membusuk. Kulit padi yang membusuk itu loh. Itu namanya sekam lapuk. Terima kasih Mbak San. Ya kulit padi yang membusuk itu loh. Ya kemarin kamu kan nanya sekam lapuk, sekam lapuk. Sekam lapuk itu kulit padi yang membusuk. Tetapi ketika kamu belinya secara online biasanya ya dikasih kulit padi, ya kulit padi yang membusuk itu seperti ini loh teman-teman ya. Saya carikan ya, dia tuh warnanya sudah nggak matang lagi ya, warnanya itu sudah nggak matang lagi, agak mencoklat. Ini namanya sekam yang sudah membusuk ya. Kalau baru tuh ini biasanya sudah aman, sudah nggak ada jamur dan lain sebagainya. Media saya cuma sekam bakar. Sekam bakar nggak apa-apa bang, tetapi dorongan nutrisinya harus kuat. Ya, sekam bakar nggak apa-apa, dorongan nutrisinya harus kuat. Kenapa? Karena sekam bakar ini kan tinggi unsur kalsium, abang. Unsur kalsium. Jadi unsur nitrogennya nggak ada, unsur fosfatnya juga nggak begitu banyak. Dia hanya tinggi unsur kalsium. Tetapi keunggulan menggunakan sekam bakar ini stabil pH. Ya, ini kalau menggunakan sekam bakar saja harus nutrisinya bener-bener siap pasok terus, jangan sampai telat ya. Kalau teman-teman gunakan sekam mentah, campuran sekam mentah atau sekam lapuk, sekam mentah yang sudah difermentasi, itu lumayan bagus. Kenapa? Berarti media tanam teman-teman itu ada unsur nitrogen. Nah ini salah satu meracik media tanam itu kita harus paham ini. Jadi tidak asal racik-racik saja, jadi kita tahu komposisinya. Pupuknya siap terus ya bang? Iya, harus. Ini seperti kita menggunakan kokobit ya bang. Kalau teman-teman menggunakan media kokobit ini hanya tinggi unsur kalium, tetapi taninnya tinggi. Ini biasanya berisiko. Tetapi kalau kokobitnya sudah diamankan,
sudah tidak ada zat taninnya, ya ini nanti bisa digunakan, yaitu harus nutrisinya pasok terus. Bang, pohon anggur saya ada 10, saya pusing ngurusin. Wes orang usah pusing gitu. Yesus dibikin happy. Susi ada di mana sih? Makanya saya rasa salah. Ya sebenarnya hampir sama kok, perlakuannya hampir sama. Kalau teman-teman kepengen aman, ya dikasih riwayat masing-masing tanaman, dikasih tulisan. Ya, ini kemarin dipupuk apa gitu. Apa saja pupuk semua sesuai. Semua apa aja pupuk semua sesuai. Piye Bang Wokpek. Piye Bang Wokpek. Punya saya sekam bakar tanah sama koran kambing sama kohi boleh kalau memang kohinya itu sudah fermentasi, tetapi biasanya nanti cacing-cacingnya sama uretnya itu banyak. Ya. Campuran medianya gimana perbandingannya? 1:1, sekam bakar 1, sekam lapuk 1, tanah humus bambu 1. Ya. Pupuknya etalase 1 itu untuk berapa kali pemupukan? 4 kali pemupukan. Berarti seminggu sekali itu sampai 1 bulan 1 paket. 1 paket untuk 4 kali pemupukan. Kalau tanaman sudah lebih dari 1 bulan pindah tanam. Tetapi kalau tanaman baru pindah tanam, 1 picis bisa untuk 1 bulan. 1 picis bisa untuk 1 bulan. Karena apa? 1 picis dilarutkan dengan air 10 liter. Berarti tanaman itu baru pindah tanam, maka kita gunakan pemupukan itu 1 minggu diambil 1 gayung, sisanya nanti, atau 1 minggu dikasih 2 liter, minggu kemudian kasih 2 liter, sisanya disimpan. Ya, tergantung kebutuhan teman-teman. Om, kalau pemupukan itu berapa liter air untuk 1 pohonnya? Tergantung daya serat media tanam teman-teman. Ya, tergantung daya serat media tanam teman-teman. Kalau tanam media tanam teman-teman itu mampunya 1 liter, ya kita kasih 1 liter, besok kasih lagi, seperti itu. Jadi pelarutan pupuk ini penting, bertujuan apa? Kalau dilarutkan dengan air yang terlalu sedikit, nanti tanaman teman-teman overdosis. Karena apa? Karena panas, ppm-nya tinggi. Bisa sampai, kalau dilarutkan dengan air 1 liter ini bisa sampai berapa ribu? Ya, 10.000, tanaman langsung chaos. Ya, maka dari itu panduannya harus diikuti benar-benar. Etalase 5 itu untuk apa? Tadi lupa. Etalase 5 kelihatannya fungsida ya, untuk jamur apa, Bang? Etalase 5 untuk jamur, ya, untuk mengatasi jamur, ya. Dan di Amister Top ini juga ada zat GPT-nya. Ini ketika tanaman terserang jamur, nanti juga akan mengobati dan merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru. Kalau tanam di planter bank 50 liter, baiknya disiram berapa liter, Bang? Bisa dicoba, karena tergantung media tanam. Ya, kalau media tanam teman-teman menggunakan sekam bakar tadi, disiram 5 liter itu yang ngocor semua, langsung los. Tapi kalau teman-teman ada sekam bakunya, ada ininya, itu 5 liter masih aman. Ya, jadi teman-teman itu bisa diuji lah, bisa diuji. Ya, jadi saya coba ambil air 5 liter, itu kita siramkan. Itu sampai ngocos enggak? Kalau enggak berarti memang daya tampungnya di situ. Pupuknya itu saja untuk anggur sampai berbuah. Iya. Jadi menanam tanaman anggur kembali ke laptop. Alah. Kembali ke laptop. Jadi menanam tanaman anggur akan melewati 3 fase. Fase pertumbuhan etalase 1, fase pembuahan etalase 2, fase merawat bunga dan buah etalase 3. Ya, kita berbolak-balik di situ. Kalau tanaman masih bagus, jadi kita pertumbuhannya sudah selesai, udah nggak pakai lagi. Jadi kita hanya menggunakan etalase 3 terus. Etalase 3 terus seperti itu.